mau dengar firman Tuhan dan juga mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini kami semua masih sehat. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Tuhan, pimpin kami agar bisa semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bis mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Yuk kita angkat pujian ini. Kita bilang, music. Siap-siap ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lantai yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lantai yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Selam, 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 selam dalam samudra. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di mana Tuhan ada? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman masih semangat? Oh masih. Kalau gitu kita nyanyi lagu kedua. Nah lagu ini bilang apa? Bilang kalau kita itu spesial. Kita diciptakan gak sama dengan orang yang lain. Matanya berbeda, rambutnya semua beda. Karena kita spesial. Oke. If I were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. If I were a robin in the tree, I thank you, Lord, that I could see. If I were a fish in the sea, I wiggle my tail and I giggle with glee. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I thank you, Lord, for raising my trunk. If I were a kangaroo,
kita ma. Di dalam lagu ini kita berdoa ya supaya Tuhan memberkati Papa dan Ma. Ketemu dengan adik-adik sekalian. Walaupun adik-adik berada di rumah saja, tetapi tetap bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, tetap bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelumnya, yuk kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik karena kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Lewat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, kami boleh sama-sama kembali menaikkan pujian kami yang kami naikkan dari hati kami, dan kami yakin dan percaya boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kami waktu kembali untuk sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan setiap kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati Miss yang akan bercerita, biarlah Tuhan yang memampukan. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin ya.
di dalam Tuhan, nah perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar setelah Yesus bangkit dan dia mengalahkan maut. Dia bangkit dan kembali bersama dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu setelah Yesus bangkit, semuanya murid-muridnya menjadi senang. Karena Yesus yang mereka kasihi kembali bisa bersama-sama dengan mereka. Mereka kembali bisa bersama-sama dengan Yesus, berbicara, bercakap-cakap satu dengan yang lain, dan mereka juga sangat senang sekali karena Yesus yang mereka kasihi selalu ada bagi mereka. Nah, tetapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba Yesus mengatakan satu hal yang membuat semua murid-muridnya menjadi kaget dan tiba-tiba ketakutan. Apa kira-kira yang Yesus katakan? Nah, waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa setelah ini Yesus akan kembali ke surga. Yesus akan naik ke surga. Itu artinya Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, murid-muridnya menjadi takut. Mereka berpikir kalau Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita, kita mau buat apa? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana ini? Murid-muridnya akhirnya ketakutan. Satu dengan yang lain memikirkan apa yang akan kita lakukan kalau Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja apa yang mereka takutkan, apa yang mereka pikirkan, Tuhan Yesus tahu. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh murid-murid tersebut. Dia tahu apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Lalu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia mengatakan, "Aku akan naik ke surga, tapi aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong kalian semua." Lalu mereka berpikir, Roh Kudus menolong kami? Bagaimana mungkin? Lalu Yesus menjelaskan. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menolong kalian, memampukan kalian untuk melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Kalian akan mengerti apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Kalian akan tahu bahwa kalian harus melakukan ini. Nah, kalian akan tahu itu, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga akan tinggal bersama dengan mereka, tinggal di dalam hati mereka. Artinya, Roh Kudus itu akan selalu bersama-sama dengan murid-murid. Lalu Yesus mengatakan, nah, Roh Kudus itu kalian akan tahu dan kalian akan mengerti bahwa Dia memberi pengertian bagi kalian semua. Dan kalian harus pergi menantikannya di sebuah tempat namanya Yerusalem. Nama tempat itu adalah Yerusalem. Nah, tepat seperti yang Yesus katakan. Nah, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka berjalan dan seperti yang Yesus katakan, akhirnya Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, bagaimana dengan murid-muridnya? Apakah mereka takut? Tidak, ya. Murid-muridnya tidak takut. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada mereka. Apa yang Yesus perintahkan kepada mereka? Nah, Yesus mengatakan mereka harus pergi ke kemana tempatnya? Ke Yerusalem. Nah, seperti yang Yesus katakan, satu dengan yang lain saling berbicara mereka dan mengatakan bahwa kita harus pergi ke Yerusalem. Lalu mereka semuanya bergegas dan pergi ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem mereka tinggal di satu tempat, di rumah, ya. Nah, di sana bukan hanya murid-muridnya, ada anak-anak, ada orang tua, semuanya tinggal di sana. Nah, lalu tepat seperti yang Yesus katakan, setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Roh Kudus turun
dan di atas kepala mereka seperti lidah-lidah api. Nah, tapi walaupun dia seperti lidah-lidah api seperti ini, mengenai rambut mereka tidak terbakar, ya. Lidah-lidah api di atas kepala mereka, tetapi rambut mereka tidak terbakar dan tidak menyakiti mereka. Tubuh mereka tidak kepanasan, tidak ya, tidak seperti kita kalau kena api, aduh sakit gitu, tidak ya. Lidah api tersebut tidak menyakiti mereka, malah Roh Kudus itu memberikan mereka sukacita. Nah, memberi mereka sukacita, memberi mereka pengertian. Nah, sehingga setelah Roh Kudus turun, mereka semuanya mengerti apa yang harus mereka lakukan. Satu dengan yang lain menjadi semangat. Roh Kudus itu mengubah hati mereka. Mereka mengatakan, yuk kita sama-sama mengabarkan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Yuk kita sama-sama pergi memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka semuanya bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan, bersemangat untuk mengatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, itu setelah Roh Kudus turun dan tinggal di dalam hati mereka. Nah, adik-adik, bukan hanya seperti itu. Ya, ketika mereka tinggal bersama, Roh Kudus itu memang benar-benar mengubah setiap orang-orang yang ada di sana. Nah, buktinya apa? Orang-orang yang tinggal di sana yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya dia berselisih, nggak berteman, jadinya saling mengasihi. Yang tadinya nggak mau tahu, nggak peduli orang lain, menjadi mengasihi orang lain. Yang tadinya malas mendengarkan firman Tuhan, menjadi selalu ingin mendengar firman Tuhan. Nah, di tempat ini juga mereka rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dengan kasih. Mereka melakukannya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, di sanalah pertama kali mereka disebut sebagai orang Kristen, disebut sebagai gereja Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka hidupnya sangat berbuah sekali. Sangat menunjukkan bahwa mereka berubah oleh kasih yang mereka terima. Dan mereka juga menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hebat bukan? Keren ya? Nah, adik-adik sekalian, bagaimana dengan kamu? Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Jika kita sudah melakukannya, bagaimanakah kita melakukannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Nah, kalau mereka pada waktu itu hidup mereka semakin memperhatikan orang-orang lain. Yang tadinya tidak peduli menjadi peduli kepada orang lain. Itulah kasih. Nah, adik-adik sekalian, seperti yang sudah Miss katakan tadi bahwa hidup mereka semuanya berubah. Nah, salah satu contoh adalah seorang yang bernama Barnabas ada di sana yang hidupnya sangat berubah setelah Roh Kudus Tuhan memenuhi hatinya. Hatinya itu menjadi penuh dengan kasih. Nah, suatu ketika Barnabas ini melihat orang-orang Kristen yang ada di sana, ada yang hidupnya itu berkekurangan. Dia melihat bahwa wah, banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak orang-orang yang masih miskin. Lalu dia berpikir, lalu apa yang harus aku lakukan ya terhadap orang-orang ini? Lalu dia berpikir, ini orang-orang ini adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, aku juga adalah orang Kristen dan aku juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka ini adalah saudara seimanku. Lalu mereka berkekurangan. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Lalu Barnabasnya berpikir, aku harus menolong mereka. Aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya
aku bisa menolong mereka. Lalu dia pergi ke satu tempat dan dia melihat, wah, itu ladang saya. Dia melihat bahwa ladangnya terbentang luas dan sangat hijau sekali. Lalu dia berpikir bagaimana kalau ladangnya ini ditanami dengan tanaman, karena ladangnya adalah lahan yang subur, pasti akan menghasilkan banyak ya, menghasilkan panen yang banyak. Lalu dia berpikir, tapi bagaimana ya? Atau aku, bagaimana ya? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menolong dan membantu orang-orang yang berkekurangan itu? Lalu dia berpikir bahwa, aku tahu, dengan lahan yang luas yang aku miliki, aku akan menjualnya. Nah, adik-adik, kalau dia menjual lahannya yang begitu luas, maka dia akan mendapatkan sejumlah uang, ya. Nah, lalu dia berpikir, ya, betul. Kali ini aku harus menolong mereka dan aku akan menjual lahanku. Lalu, yang dilakukan Barnabas adalah dia menjual ladangnya. Nah, dia menjual ladangnya karena dia memikirkan kebutuhan orang lain yang membutuhkannya. Karena dia peduli kepada orang lain. Dia memberikan apa yang dia punya kepada orang lain untuk menolong orang lain. Lalu akhirnya dia menjual ladangnya. Nah, setelah dia menjual ladangnya, maka dia menerima sejumlah uang. Ya, dia menerima sejumlah uang, lalu uang yang dia punya ya dari hasil penjualan tersebut, apakah dia simpan sendiri untuk dirinya? Tidak ya, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, melainkan dia gunakan untuk menolong orang lain. Lalu uang yang dia punya tersebut dari hasil penjualan itu dia serahkan kepada pengurus-pengurus gereja pada saat itu, kepada rasul-rasul, dan akhirnya dari tangan rasul-rasul maka diserahkanlah kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari uang tersebut akhirnya bagaimana? Orang-orang yang ada di dalam jemaat tersebut akhirnya dengan uang yang mereka terima, mereka bisa membeli makanan, mereka bisa membeli pakaian yang merupakan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah bukti dari kasih yang dilakukan oleh seorang Barnabas ketika hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita semuanya juga bisa melakukan kasih tersebut. Jangan berpikir bahwa, aku kan masih kecil, jadi ya aku nggak punya lahan seperti Barnabas untuk aku jual, untuk aku bagikan kepada orang lain. Tidak ya, tidak seperti itu. Tetapi adik-adik sekalian pasti memiliki sesuatu ya, walaupun itu dalam hal yang kecil. Nah, berbagi di dalam hal yang kecil. Nah, apa yang ada padamu, apakah kamu bersedia untuk memberikannya kepada orang lain? Nah, yang dimaksud dalam hal ini adalah sharing bersama dengan orang lain. Nah, adik-adik sekalian, hari ini apa sih yang kamu punya yang bisa kamu bagikan kepada orang lain? Nah, misalkan saja di rumah nih, siapa yang sering rebutan mainan sampai berantem? Ada? Atau rebutan makanan? Ada? Nah, adik-adik sekalian, hari ini Miss mau kalian semuanya belajar untuk berbagi ya, dengan apa yang ada padamu, walau itu hal kecil ya. Misalkan berbagi mainan bersama adik atau kakak misalnya, atau berbagi snack kesukaan kamu misalkan dengan kakak, adik, atau siapa saja, atau mama, atau papa. Mulai lakukan dari hal yang terkecil dulu, berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Nah, jika kamu sudah melakukannya, nah, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Instagram Mu'en Sunday School ya. Oke? Jangan lupa di-mention ya, karena Miss juga ingin melihatnya apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik sekalian. Oke semuanya? Oke, kalau begitu firman Tuhan sampai di sini, dan yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Biarlah Tuhan mengajari setiap kami untuk boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami tanpa terkecuali. Dan inilah kerinduan kami Tuhan, ajari setiap kami agar kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus berkati dan sertai untuk setiap aktivitas kami ke depannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap bersama dengan kami, menolong kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Yuk kita sama-sama katakan, amin.